Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringgiko BF. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perawatan murai batu trotol pada saat pemasteran. Oke ya teman-teman, kenapa saya membahas ini? Karena menurut saya bahwa nutrisi yang dibutuhkan burung pada saat pemasteran ini sangat penting, supaya dia ini menjadi burung yang cerdas. Artinya cerdas di sini adalah mampu merekam masteran yang kita berikan, itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Memaster murai trotol ini kan tujuannya supaya murai kita bisa menirukan masteran kita dengan baik. Nah, untuk bisa menirukan masteran dengan baik itu sama seperti manusia. Orang yang cerdas tidak mungkin dia makanannya tidak bergizi, tetapi tidak terlalu banyak lemak, sehingga justru akan membuat dia menjadi burung yang kegemukan, gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini istilahnya resep yang saya gunakan selama ini untuk memaster murai batu kita. Resep pemberian EF gitulah maksudnya, bukan resep masakan ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pemasteran murai batu atau rawatan murai batu trotol ketika dimasteri ini, kalau saya bagi itu menjadi 2, hari pertama dan hari kedua. Itu gampangnya ya teman-teman. Kenapa saya bagi 2? Karena kegiatan di hari pertama dan kedua ini akan selalu saya ulang-ulang terus sampai dengan burung itu pastol, itu ya teman-teman. Oke, jadi ini rawatan di hari pertama teman-teman. Rawatan di hari pertama itu burung saya buka dari rodongnya, habis itu saya kasih jangkrik 10, cek air minumnya. Untuk air minumnya wajib diganti, cek furnya. Untuk furnya ini dikira-kira saja teman-teman, kira-kira fur ini cukup untuk sehari saja, gitu ya, jangan langsung dikasih penuh. Kenapa? Fur ini mudah berjamur teman-teman. Kalau nanti berjamur justru akan membuat murai kita menjadi serak, gitu teman-teman. Kemudian pada saat pemberian jangkrik ini, ya kan, ini saya kasih minyak ikan teman-teman. Cuman minyak ikan itu seminggu 2 kali saja, saya kasih 2 kali. Nah, caranya disuntikan ke dalam jangkrik. Jadi minyak ikan itu kan kalau saya beli itu kayak bola kecil-kecil itulah, bola tapi enggak bulat kayak telur itulah bentuknya. Nah, itu kecil-kecil itu, kemudian isinya saya sedot pakai suntikan. Paling saya biasanya nyedotnya 25 atau kadang 30 biji sekalian. Nah, terus setelah itu nanti saya berikan atau saya suntikan ke jangkriknya. Nah, cara pemberiannya ini diberikan di awal teman-teman, ya kan, diberikan di awal. Jadi setelah murai dibuka kerakapnya atau kerodongnya, itu kita kasih 1 jangkrik aja yang sudah disuntik oleh minyak ikan. Seberapa banyaknya? Aduh, saya nggak pernah naker seberapa, cuman kira-kira 1 tetes. Kan kalau jangkrik itu disuntik itu bisa melembung itu kan, melempuh itu kan. Nah, itu sampai dia melempuh itu udah kira-kira 1 tetes itu. Nah, dikasihkan dahulu 1 aja dulu, jangan dikasih jangkrik yang lainnya dulu, kasih jangkrik yang ada minyak ikannya dulu. Kemudian diperhatikan, kalau memang sudah dia makan, ya kan, baru dikasih lagi jangkrik yang nanti jumlahnya 10 teman-teman. Saya biasa kasih jangkrik 10 sampai 15 ekor. Kok enggak konstan? Kenapa? Karena jangkrik itu kan kadang besar, kadang yang kecil. Kalau yang besar-besar saya kasih 10, kalau yang kecil-kecil bisa hanya sampai 15. Jadi takarannya itu sebenarnya kan bukan jumlahnya teman-teman jangkrik itu, tetapi beratnya.
Tapi kan kita nggak mungkin kan nimbang satu-satu jangkrik, iya ini ya beratnya sekian gram kan, nggak mungkin. Jadi kita kira-kira aja, kalau besar-besar 10, ya kalau kecil-kecil berapa gitulah teman-teman. Kalau saya sih 15 gitu teman-teman, kayak gitu ya teman-teman untuk pemberian jangkriknya. Setelah itu udah saya kerodong, cek tadi sudah sampaikan belum, cek food, cek minum, diganti minumnya, langsung udah saya kerodong kembali, saya kembalikan di tempat pemasteran. Tuh teman-teman, ini untuk hari yang pertama. Terus untuk hari yang kedua, itu saya keluarin burungnya, trotolnya saya keluarin, bawa keluar. Nah terus saya bersihkan. Jadi saya melakukan pembersihan ini 2 hari sekali aja. Nah, 2 hari sekali. Nah, pada saat pembersihan itu, ya kan, itu saya kasih jangkriknya 10-15. Terus pada itu 2 hari sekali itu saya kasih kroto teman-teman, sekitar 1 sendok teh. Jadi sedikit aja teman-teman, sedikit aja, 1 sendok teh ya, segitulah 1 sendok teh itu. Nah, jangkrik 10 sama 1 sendok teh seperti biasanya. Furnya kasih 1 kali kira-kira habis sehari, terus kemudian ganti air minumnya, bersihkan, habis itu dianginkan teman-teman. Jadi untuk yang hari kedua ini murai batu saya anginkan paling enggak sekitar 2 jam, memang agak lama teman-teman, sekitar 2 jam. Ya kenapa saya anginkan, jadi ini pengalaman saya dulu teman-teman. Nah, memaster pada waktu itu full kerodong, tidak pernah saya buka kerodongnya. Ternyata jadinya ada salah satu murainya yang dia itu terlalu nyaman kalau di kerodong. Jadi ketika dia dibawa ke lapangan, saat dia masih di dalam kerodong udah ngeri, bongkar. Tapi setelah dibuka, dia lihat suasana, nah, dia agak kaget dengan suasananya itu. Jadi dia saat digantangkan, dia nggak mau bongkar, kadang mudah kaget gitu teman-teman. Jadi maka kenapa terus pemasteran itu sebaiknya diablak itu 2 hari sekali selama 2 jam, itu untuk mengantisipasi hal itu teman-teman, supaya trotol kita itu sudah terbiasa dengan lingkungannya dia, terbiasa dengan kesibukan manusia gitu ya teman-teman. Dan itu setelah 2 jam itu dikerakap lagi, kemudian ditaruh di ruang pemasteran lagi. Ini sampai sore, dua-duanya sampai sore. Jadi perawatan murai itu saya lakukan hanya 1 kali di pagi hari saja tok, sorenya sudah enggak. Kenapa saya seperti itu? Karena saya menjaga supaya murainya tidak jinak. Maka kalau dilihat dari murai-murai batu yang saya master ini kan nggak ada yang jinak teman-teman. Nah, agak giras semua kan. Nah, karena saya lebih suka burung yang agak giras daripada yang jinak gitu ya. Nah, jadi proses pemasteran ini kan, jadi teman-teman, ini kan sama dengan kita membuat burung murai batu sesuai apa yang kita inginkan ya. Jadi kita membuat, kalau mungkin beli yang sudah gacor kan, rawatannya kita tinggal menyesuaikan dengan rawatan yang sudah ada. Tetapi karena kita membuat murai batu dari trotol ini, rawatannya pun bisa kita kondisikan sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena kalau rawatan murai batu itu kan istilahnya dia itu sebuah kebiasaan. Jadi dimulai dari kecil kita biasakan, jadi kita rawat seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah pastol, sudah mulai akan kita coba di gantangan, nah ini baru kita rubah rawatannya itu ya teman-teman. Nah, rawatan itu dilakukan terus menerus sampai dengan dia pastol. Nah, terus kapankah pemandiannya ya? Pemandian murai batu itu saya selalu berusaha untuk murai batu itu bisa mandi di bak mandi. Istilahnya saya harus gitu loh. Walaupun sebenarnya mungkin ada banyak murai yang murai-murai kondang itu mandinya cuma dicepuk juga ada, tapi saya
istilahnya mengharuskanlah murai saya yang saya pelihara ini harus mandi di bak mandi gitu. Untuk teman-teman, nah untuk pemandian murai yang kita mastery ini dari trotol ini, saya memandikan mulainya pada saat dia sudah dorong ekor. Jadi selama dia belum dorong ekor, saya biarin dia mandi di cepuk mandi. Biar aja dia mandi di cepuk mandi itu. Nah, setelah nanti dorong ekor baru saya mandikan di karamba. Nah, pemandiannya ini hanya saya lakukan tuh 1 minggu sekali, teman-teman. Nah, cukup seminggu sekali sampai dia nanti mentok ekornya, itu kan, sampai nanti dia dicoba di lapangan tuh cuma seminggu sekali, gitu teman-teman. Jadi pemandinya hanya 1 minggu sekali. Nah, mungkin gitu ya teman-teman. Kayaknya sudah saya bahas semua ini tentang perawatan murai batu trotol yang saat kita mastery ini. Mungkin dari saya cukup sekian dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya bahas pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan saya mampu dan sudah punya pengalaman dalam membahas pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau saya belum pernah ngalami, ya memang agak susah bahasnya teman-teman, karena di sini saya nggak teori tapi berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Mungkin gitu teman-teman, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.